Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Silaban Channel. Kang Bro, hari ini saya sedang melakukan perbaikan radiator untuk motor Vario 125 LED. Nah, di sini sekaligus saya mau menjawab salah satu komentar yang sudah masuk di kolom komentar beberapa hari yang lalu mengenai permasalahan air radiator itu bocor atau cepat habis atau mengalami overheating. Nah, di sini saya sudah bongkar di bagian water pumpnya ya. Nah, masalah seal water pump atau air radiator bocor itu disebabkan salah satunya di sini Kang Bro, di belakang kipas ini di dalam ada seal mekanikal atau seal water pump, sehingga kalau terjadi kebocoran pada seal tersebut, maka air radiator akan keluar melalui lubang ini Kang Bro. Nah, di sini terlihat ya, ada air radiator yang menetes. Nah, saat terpasang di mesin itu bisa dicek dengan cara di center ya, terlihat nanti netesnya di area sini dekat knalpot sana. Nah, itu biasanya akan menetes melalui lubang ini. Selama lubang ini nggak buntu, dia akan netes keluar. Nah, bisa jadi untuk masalah penggantian seal mekanikal atau seal water pump sudah diganti namun masih terjadi bocor di sini, kemungkinan itu karena terjadi kesalahan saat pemasangan. Nah, ciri-ciri pemasangan yang benar ini untuk kipasnya saat diputar ini seret. Tapi kalau misalkan diputar kok enteng, dia justru malah masih akan bocor lagi Kang Bro. Jadi yang benar itu ciri-cirinya di sini kalau diputar pakai tangan ini seret. Kemudian untuk jarak antara kipas dengan sini ini tidak boleh lebih dari 1 mili. Kalau misalkan dia terlalu ke sini ke atas untuk kipasnya, ini untuk pernya itu nggak ada tekanan sehingga dia diputar enteng dan itu biasanya pasti akan bocor. Tapi kalau misalkan diputar itu sudah seret, saat diputar seperti ini sudah seret, saya jamin untuk sealnya itu nggak akan bocor lagi. Nah, kemudian untuk masalah bocor berikutnya di area sini, masih di area water pump, bisa juga bukan karena kebocoran sealnya, tapi dari o-ring ini Kang Bro. O-ring water pumpnya ini biasanya kan misalkan selesai penggantian seal mekanikal, kadang untuk seal ini nggak diganti. Saran saya sih kalau misalkan ada, kalau ini sudah lempes atau kempes dan juga keras, sebaiknya ini diganti. Kalau misalkan nggak ada ya setidaknya dikasih lem di pinggirannya sini supaya lebih rapat dan nggak bocor. Nah, berikutnya untuk masalah bocor bisa terjadi juga di sambungan-sambungan selangnya Kang Bro. Nah, di sini ya, misalkan ini untuk yang ke arah blok. Nah, ini kan selangnya terpasang di sana ya masih ya, itu ini untuk selangnya. Nah, terjadi kebocoran di sambungan-sambungan selang seperti ini misalkan. Kalau misalkan ini kotor dan terjadi korosi, ini dibersihkan. Kemudian saat pemasangan dikasih lem, baru diklem. Itu pasti rapat. Kemudian untuk sambungan yang lain di sini juga ada ya yang masuk ke blok bagian atas. Dan di sini ada o-ring. Kalau misalkan o-ring ini sudah keras juga bisa menyebabkan kebocoran. Sebaiknya o-ring seperti ini kalau misalkan ada itu diganti. Tetapi kalau misalkan nggak ada, setidaknya dikasih lem Kang Bro supaya lebih rapat. Nah, jadi ada beberapa penyebab kebocoran di radiator ya. Salah satunya termasuk dari sambungan selang ini, dan tadi untuk masalah seal mekanikal juga o-ring ini. Ya, bagian o-ring yang terpasang di tutupnya ini. Nah, itu untuk masalah kebocoran di wilayah o-ring ini dan seal water pump itu harus benar-benar jeli. Jadi saat terpasang itu harus benar-benar dicek dulu netesnya itu dari mana sumbernya, harus dipastikan terlebih dahulu supaya tidak terjadi salah prediksi dan salah penanganan. Nah, kemudian untuk berikutnya masalah air radiator bocor atau cepat habis, misalkan ini terjadi kebocoran di packing head. Jadi di packing head ini Kang Bro, kalau misalkan terjadi kebocoran, maka air radiator juga akan netes keluar. Kemana dia menetesnya? Jadi saat packing kop atau packing headnya itu bocor, nanti untuk air radiator yang di wilayah atas ini
ya di penampungan radiatornya, nanti akan masuk ke tampungan sini, ke tabung reservoir. Dan di tabung reservoir itu terdapat selang hawa atau selang pembuangan. Nah ini netesnya ke sini nanti Kang Bro, ke selang pembuangan ini dia netes. Jadi banyak ya untuk penyebab air radiator itu cepat kering atau terjadi masalah overheating di motor Vario 125 ataupun 150 sama saja. Nah, penyebab berikutnya masalah termostat Kang Bro. Termostat jika macet atau bukanya telat pada saat suhu mesin sudah panas, itu menyebabkan air tidak bersirkulasi. Jadi terjadi overheat di wilayah atas ini ya. Kemudian untuk air juga nanti akan masuk ke tampungan reservoir dan dia netesnya juga sama di sini, lubang pembuangan. Nah, jadi itu beberapa penyebab air radiator bocor atau air radiator kalian cepat kering. Nah, seharusnya kalau banyak menyebab seperti ini, untuk penanganan masalah kasus overheating harus benar-benar teliti Kang Bro. Supaya apa? Supaya nggak salah analisa atau prediksi dan tidak salah penanganan. Jadi masih banyak ya masalah overheating itu, kadang salah prediksi, sudah habis banyak tapi tidak kunjung teratasi untuk masalahnya. Oke ya, mungkin untuk informasinya sekian dulu, sedikit semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.